saya Ica Haryani, mahasiswa program studi pendidikan kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di sini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh penggunaan model pembelajaran problem posing untuk meningkatkan pemahaman konsep hitungan pada materi kimia asam basa kelas 11 SMA. Pada pembahasan akan dibahas 3 bab. Bab pertama, pendahuluan. Terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Bab kedua, tinjauan pustaka. Terdapat landasan teori, penelitian yang relevan, kerangka berpikir, hipotesis penelitian. Pada bab 3, metode penelitian, terdapat tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, jenis penelitian atau pendekatan penelitian, rancangan penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknik analisis data. Yang pertama, pada bab pendahuluan, yaitu latar belakang masalah. Ilmu kimia merupakan salah satu pelajaran tersulit bagi kebanyakan siswa menengah atas dan mahasiswa, menurut Wiseman dalam Rumansyah 2002. Dikarenakan ilmu kimia memuat rumus-rumus dan materi-materi yang bersifat abstrak. Kesulitan siswa mempelajari ilmu kimia menurut Arifin dalam Rumansyah 2002 adalah kesulitan dalam memahami istilah kesulitan angka dan kesulitan dalam memahami konsep kimia. Salah satu materi yang dianggap sulit oleh sebagian besar siswa SMA adalah materi asam basa. Hal ini dibuktikan dengan studi literatur dan juga dibuktikan dari hasil wawancara dengan guru kimia MAN 1 Tanjung Pinang pada tanggal 30 Maret 2020, didapatkan informasi bahwa materi yang dianggap sulit oleh siswa adalah materi asam basa, di mana pada saat guru menjelaskan contoh soal dan memberikan soal latihan kepada siswa, siswa tidak bisa mengerjakan dan mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal. Akibatnya, hanya beberapa siswa saja yang aktif, sedangkan siswa lainnya tidak aktif karena tidak paham akan materinya. Model pembelajaran juga menggunakan model ceramah dan penugasan, sehingga membuat siswa menjadi bosan. Untuk mengatasi masalah-masalah yang ditemukan, maka solusi yang dapat dilakukan yaitu menggunakan model pembelajaran yang tepat. Salah satunya menggunakan model pembelajaran problem posing, di mana model problem posing merupakan perumusan ulang soal yang ada dengan beberapa perubahan agar lebih sederhana dan dapat dipahami dalam rangka memecahkan soal yang rumit, menurut Suyatno 2019. Pemilihan problem posing ini agar siswa lebih banyak mengerjakan latihan soal, sehingga dapat memperkaya konsep-konsep dasar melalui belajar mandiri, menurut Hadayani 2008. Selanjutnya, rumusan masalah. Bagaimana pengaruh penggunaan model pembelajaran problem posing untuk meningkatkan pemahaman konsep hitungan pada materi kimia asam basa SMA? Tujuan masalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan model pembelajaran problem posing untuk meningkatkan pemahaman konsep hitungan pada materi kimia asam basa SMA. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, bagi guru, sebagai masukan untuk mengetahui pengaruh penggunaan model pembelajaran problem posing terhadap pemahaman konsep hitungan kimia asam basa. Yang kedua, bagi siswa, memberikan masukan model pembelajaran problem posing dengan menggunakan pemahaman konsep hitungan siswa dan memberi pengetahuan konsep hitungan secara kritis. Yang ketiga, bagi peneliti, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pendidikan dan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Umrah Tanjung Pinang dan sebagai wadah pengetahuan baru tentang pengaruh penggunaan model problem posing untuk meningkatkan pemahaman konsep pada materi asam basa kelas 11. Selanjutnya, penelitian yang relevan.
Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Revi Silviana Pratiwi 2016 tentang pengaruh model problem posing terhadap pemahaman konsep matematis siswa, studi pada siswa kelas 7 SMP Trisukses Natar semester genap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model problem posing berpengaruh terhadap pemahaman konsep matematis siswa. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama menggunakan model problem posing. Perbedaannya pada materi yang digunakan. Yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ega Destianti 2017 tentang pengaruh model pembelajaran problem posing terhadap hasil belajar kognitif dan rasa ingin tahu peserta didik pada materi kelarutan dan hasil kali kelarutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh penggunaan pembelajaran problem posing terhadap hasil kognitif peserta didik. Persamaan penelitian yaitu sama-sama menggunakan model pembelajaran problem posing. Perbedaannya pada materi yang digunakan. Selanjutnya, kerangka berpikir. Masalah yang ditemukan siswa, yaitu siswa mengalami kesulitan jika soal yang dibedakan dari contohnya. Kemudian, sehingga siswa menjadi pasif. Dan metode yang digunakan masih menggunakan metode ceramah. Dari sini, tes hasil belajar kimia siswa menggunakan dua. Yang pertama, menggunakan model konvensional atau yang kedua, menggunakan model problem posing. Pada kelas eksperimen, yaitu kelas 11 IPA 1, menggunakan model pembelajaran konvensional pada pretest dan posttest. Kemudian, penggunaan model problem posing itu kelas kontrol 11 IPA 2, kemudian melakukan pretest dan posttest. Kemudian melihat apakah berpengaruh atau tidak menggunakan model problem posing. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Jika HA terdapat pengaruh penggunaan model pembelajaran problem posing untuk meningkatkan pemahaman konsep hitungan pada materi kimia asam basa SMA, maka HO tidak terdapat pengaruh penggunaan model pembelajaran problem posing untuk meningkatkan pemahaman konsep hitungan pada materi kimia asam basa SMA. Pembahasan yang selanjutnya yaitu bab 3, metode penelitian. Terdapat beberapa pembahasan. Yang pertama, tempat dan waktu penelitian. Waktu penelitian dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2019-2020 di MAN 1 Tanjung Pinang. Yang B, populasi dan sampel. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 11 MAN 1 Tanjung Pinang tahun pelajaran 2019-2020. Sampel diperoleh dari kelas 11 IPA 1 yang berjumlah 25 siswa dan kelas 11 IPA 2 yang berjumlah 23 siswa. Yang C, jenis penelitian atau pendekatan penelitian yang digunakan adalah eksperimen semu atau kuasi eksperimen. Yang D, rancangan penelitian. Rancangan penelitian yang digunakan adalah pretest, posttest, non-equivalent control group design. E, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan cara wawancara dan angket. F, instrumen penelitian. Instrumen selama penelitian yang digunakan adalah tes, yaitu pretest dan posttest. Yang terakhir, teknik analisis data. Itu menggunakan uji normalitas, uji homogenitas, uji validitas, dan uji hipotesis penelitian.